Masing-masing aja Masing-masing. Hari ini jalan dulu ke sini karena saya sebagai warga Jabar, taruhlah yang dituakan di Jawa Barat, air mata ini sudah nggak bisa lagi nahan dalam setiap hari karena harus nangis terus. Awalnya sih saya selalu mengatakan ini faktanya, saya objektif, saya tidak akan membuat opini, saya hanya akan menyajikan. Tapi lama-lama nggak tahan juga, kemanusiaannya terpanggil. Dari seluruh rangkaian yang ditemui dari awal sampai hari ini, nggak tahu sudah berapa orang yang saya wawancarai, dimulai dengan keberanian Ferry menentang pernyataan AF yang jadi saksi yang mengatakan melihat anak-anak melempar motor, mengejar Eki, ternyata dibantah. Dan sampai pada kesimpulan, Pak, tiap hari kan orang banyak tayangan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di televisi, nggak berhenti-berhenti. Bahkan filmnya penontonnya udah abrek-abrek. Tetapi masalah ini tidak akan berhenti di perdebatan. Saya khawatir di Indonesia itu punya kebiasaan. Lagi rame dalam sorotan, kemudian ditonton oleh banyak orang, setelah itu dilupakan dan tidak ada yang ngurus. Nasib ke-7 terpidana, semuanya 8, tidak akan pernah bisa berubah dengan perdebatan di TV. Akan berubah dengan mengajukan PK. Dan saya datang ke profesor guru besar yang orang Batak tidak kelihatan Bataknya. Pandangan Bapak terhadap kasus ini bagaimana? Ya, terus terang aja pada mulanya kita ini pun nggak begitu memperhatikan, terus terang aja, Kang Deddy ya. Teman-teman di Pradi juga pikir ya ini kasus biasa, ya sudah berjalan normal kan, kita tahu namanya lawyer kan sudah terbiasa lihat kasus jadi nggak begitu memperhatikan utuh pada waktu itu. Tapi ketika Hotman mulai bicara, kita mulai heran, nih ada apa gitu kan. Kemudian juga Kang Deddy muncul lagi, wah. Oh, Bapak lihat saya kan? Gue lihat dong yang ganteng, yang ganteng begitu. Ya, tapi nggak laku, Pak. Sangat laku dong, sangat laku. Mau nyari di Pradi nggak nemu, udah tua semua. Jadi luar biasa nih kita kedatangan Kang Deddy nih di sini ya. Waduh. Jadi terus aja Kang Deddy ya. Setelah ada kontak dari Titin. Iya. Kasihan tuh betul. Ya, Titin kan mengadu ke kita. Iya. Karena dia merasa ada tekanan terhadap kliennya juga. Ya. Sudirman ya, kliennya Sudirman katanya diganggu untuk supaya mencabut kuasa dari dia. Ya, walaupun mungkin ya kuasa itu kan dulu memang mungkin di pengadilan, kemudian mungkin di PT. Selanjutnya kayak apa kita nggak tahu. Ya. Nah, tetapi hal itu sangat mengganggu Titin. Nah, disitulah mulainya kami Pradi mulai muncul. Karena yang datang ini adalah anggota kami, dia adalah pengacara dari seorang terpidana dan mengadu tentang bahwa dia diganggu. Wah, kita sebagai lawyer kan muncul nih. Tidak boleh seorang advokat itu bisa diperlakukan seperti itu. Ya, karena advokat itu harus bebas dan mandiri. Dia tidak bisa diintimidasi dalam melakukan tugasnya. Kalau sampai hal ini terjadi pada advokat, itu yang rugi itu adalah masyarakat, ya, negara juga dirugikan. Kita tidak bisa lagi menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu sebabnya kita langsung saya telepon Titin, tolong datang, ada apa yang terjadi. Nah, di Lala waktu dia datang ke sini, dia juga membawa kemudian keluarganya Sudirman. Gitu. Nah, akhirnya kita dengar ceritanya. Waktu itu dibawa juga si Saka, ya kan? Kita dengar keterangannya. Wah, luar biasa ini kok jadi begini gitu ya. Akhirnya saya minta dokumen. Saya membaca berkas-berkasnya. Terus terang aja belum tuntas, tapi sebagai lawyer kan kita bisa membaca cepat. Pertama yang saya baca itu dakwaan. Apa sih perbuatan yang didakwakan kepada klien ini? Di situ juga diantaranya dia dihukum karena adanya pembunuhan berencana. Ya kan? Saya pikir pembunuhan berencana nggak mudah membuktikan ini, ya kan? Dari cerita awal aja saya tidak mungkin ada pembunuhan berencana. Karena apa? Karena insidentil kan kejadiannya. Orang lewat, dipukul, dilempar batu, bagaimana direncanakan membunuh? Dari situ aja sudah nggak tepat. Iya. Karena logikanya, kalau pembunuhan berencana,
mereka harus nguntit sejak berangkat. Ya, Pak? Ya dipersiapkan kan? Ya kan dipersiapkan, dikuntit, di mana disikat. Iya. Masa pembangun perencana kira-kira dia lewat sini nggak? Dia. Dan harus ada motif gitu loh. Iya. Motifnya itu apa? Iya. Terlepas dalam perdebatan hukum kita apakah motif harus dibuktikan, itu soal lain ya. Tetapi beberapa putusan-putusan yang ada mengatakan motif itu selalu harus dibuktikan. Tapi paling tidak itu harus ditunjukkan. Nah di sini motifnya ini nggak jelas. Mereka ini berkumpul punya motif dendam atau apa, ya kan? Kemudian kalau perencanaan, baik perencanaan itu singkat atau lama, mereka kan harus duduk bersama merencanakan siapa yang bawa bambu, siapa yang bawa pisau, kapan dia bawa beli pisaunya diambil, ya kan? Kamu pakai apa dan sebagainya, bagaimana cara menyergapnya dan sebagainya. Itu namanya yang rencana. Jadi kalau banyak orang lewat terus ditimpuki, terus akhirnya ada perkosaan dan sebagainya, itu bukan perencanaan. Dan peristiwa itu pun insidentil kan? Dan itu pun tidak terjadi kalau ada. Ya, kalau ada ya. Oke. Jadi saya lihat di situ. Nah, kedua yang sangat aneh saya lihat adalah itu kan ada 11. 11 itu yang dituduhkan sebagai pelaku. Ya. Ya, didakwa. 8 sudah ditahan. 8 sudah ditahan. 1, 3 DPO. 3 DPO. 2 dianulir. 2 dia dikatakan fiktif. Dianulir. Anulir lah. Goalnya nggak jadi. Ya. Terus yang 1 hanya ditangkap. Ya, Peggy. Oke. Yang 2 ini kalau nggak salah namanya Andi dan Dani. Oke. Coba bayangkan kan, ini kan kalau ada pembunuhan berencana, iya. berarti kan ada peristiwa dilakukan secara bersama-sama. Puzzle-nya harus jelas, tidak mungkin terputus-putus. Iya. Di dalam dakwaan itu jelas disebutkan Andi dan Dani adalah orang yang membawa korban ya ke tempat flyover agar menunjukkan kepada orang bahwa seakan-akan ini adalah mati karena kecelakaan. Iya. Oke? Itu Andi dan Dani. Iya. Artinya kalau tidak ada Dani dan Andi, tidak akan ada mayat itu di sana. Iya, di flyover itu. Di flyover. Yang tergeletak. Iya. Ternyata Dani dan Andi katanya fiktif. Oh, berarti nggak ada. Mayat itu kira-kira pergi jalan kaki. Jalan kaki mungkin ya. Siapa yang bawanya mayat itu ke sana? Kan gitu. Dari sini aja puzzle-nya ini sudah jelas totally salah. Jadi skenario udah salah. Andi dan Dani ini kalau ini tidak ada, bagaimana cerita pembunuhannya terjadi? Itu ya yang saya lihat dari situ. Kalau sudah pembunuhan berencana dikatakan ada Andi dan Dani, ternyata itu nggak ada, berarti ini harus semua gugur. Berarti skenario-nya udah nggak benar lagi, ceritanya bohong nih, ya kalau seperti itu. Nah dari situ menurut saya punya keyakinan kuat, insting sebagai pengacara, pikiran saya melihat ini memang harus ditolong. Jadi itu akibatnya Pradi berpendapat, wah, tapi kan kita nggak boleh menawarkan jasa kan? Iya. Kita kan nggak bisa ojok-ojok datang, mari ku tolong, nggak bisa. Walaupun niatnya sebenarnya mau menolong. Iya. Tapi kok kita mengatakan nggak bisa. Nah untung nih Kang Deddy nih, berkenan datang, meluangkan waktu dari Bandung ke sini, biaya sendiri pasti kan. Malah saya lihat di video keluar biaya lagi. Waduh ini kalah nih pengacara nih. Padahal itu pengabdian seorang lawyer sebenarnya. Iya, karena gini Pak, saya ini kan duda Pak. Jadi rumah tangga saya tidak punya kebutuhan beli minyak goreng, beli salon istri, nggak ada. Jadi biaya itu saya serahin sama mereka. Oh gitu. Diberkati Tuhan Pak Kang Deddy. Tapi yang paling utama adalah ini Pak. Saya tuh ya jujur aja ketepanggilan aja. Saya ngebayangin loh Pak. Orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan, mereka itu tidak bersalah. Terus harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual, dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga lihat Bapak, kenapa sih Pak Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu.
Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah lah, ya kan. Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi. Diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Gak ada. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia, dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita belum tentu dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah, kalau ini nanti terjadi lagi, ya, walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica, tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta tanpa biaya apapun. Ya. Dan tadi saya juga sudah menelepon rekan-rekan di Bandung. Saya telepon Ruli tadi sama Jutek, saya bilang karena dekat ke Cirebon, kalian siap-siap. Kalau saya tidak minta Anda bergabung. Mereka bilang siap. Bahkan saya juga ada kontak tadi ketua cabang saya Surabaya aja, bilang bang kalau betul itu ada, kita siap ya. Jadi tadi malam saya baca itu, saya nonton tuh videonya Kang Deddy. Bersama istri saya, malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu katanya.